Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sally Pujustari. Di sini saya akan menjelaskan perusahaan Wuling, background perusahaan Wuling if menggunakan framework yang sudah ditugaskan pada Google Classroom. Yang pertama ada 7S framework. Di sini 7S itu terdiri dari strategi, structure, system, share value, style, staff, dan skill. Saya akan menjelaskan strateginya terlebih dahulu. Wuling if memiliki strategi untuk menjadi pemimpin pasar mobil listrik, di mana memiliki fokus pada kendaraan listrik yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan konsumen lokal. Yang kedua, structure, di mana struktur organisasi Wuling mendukung fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan pasar yang cepat, terutama di industri otomotif yang terus berinovasi. Yang ketiga, adanya sistem, di mana sistem produksi dan distribusi Wuling dirancang untuk efisien dan mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat, terutama untuk series if. Yang keempat, adanya share values, yaitu nilai-nilai perusahaan yang menekankan inovasi, kualitas, dan kepuasan pelanggan menjadi landasan bagi pengembangan produk if Wuling. Yang kelima, adanya style, di mana gaya kepemimpinan yang adaptif dan fokus pada hasil menjadi ciri khas Wuling dalam menghadapi persaingan yang ketat. Yang keenam, adanya staff, merupakan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih menjadi aset penting dalam pengembangan dan produksi mobil listrik. Yang ketujuh, adanya skill, yaitu keahlian dalam teknologi baterai, motor listrik, dan sistem kendali elektronik menjadi kunci keberhasilan Wuling di segmen atau di series if. Selanjutnya ada framework, matrix, Ansoff, dan strategi pertumbuhan Wuling, yaitu matrix Ansoff adalah alat yang atau framework yang digunakan untuk menganalisis strategi pertumbuhan perusahaan. Dalam perusahaan Wuling, saya bisa menjabarkan beberapa strategi yang diterapkan oleh perusahaan Wuling. Yang pertama, adanya penetrasi pasar. Wuling fokus pada segmen pasar mobil listrik yang masih berkembang di Indonesia. Strategi ini dilakukan dengan cara meningkatkan pangsa atau konsumen mereka di berbagai varian produk melalui harga yang sangat affordable yang dapat dibilang cukup terjangkau dan memiliki jaringan distribusi yang luas. Yang kedua, adanya pengembangan produk, di mana Wuling terus berinovasi dengan meluncurkan model-model terbaru yang memiliki fitur dan teknologi yang lebih canggih. Hal ini bertujuan untuk menarik konsumen yang lebih luas dan mempertahankan daya saing mereka di pasar. Yang ketiga, adanya pengembangan pasar, di mana Wuling mulai memperluas jangkauan pasar mereka ke segmen kendaraan komersial listrik dan melakukan ekspor ke negara-negara tetangga. Strategi ini dilakukan untuk memperbesar basis pelanggan dan memanfaatkan potensi pertumbuhan di pasar yang berbeda. Dan yang terakhir, adanya diversifikasi, yaitu di mana Wuling memiliki potensi untuk melakukan diversifikasi ke bisnis yang terkait dengan ekosistem kendaraan listrik, seperti pembangunan stasiun pengisian daya atau penyediaan layanan berbasis aplikasi. Selanjutnya ada framework marketing mix 4P and 7P, di mana 4P ini terdapat product, price, place, dan promotion. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu produk, di mana Wuling series if menawarkan produk dengan desain yang menarik, fitur yang lengkap, dan teknologi yang mutakhir seperti sistem konektivitas yang canggih. Mereka juga fokus pada kualitas dan keandalan produk untuk membangun kepercayaan konsumen. Yang kedua, adanya price. Wuling menerapkan strategi harga yang kompetitif untuk menarik konsumen yang memiliki budget yang cukup, yang memiliki budgetnya standar, nggak lebih.
sehingga Wuling juga menawarkan berbagai program promo dan insentif untuk meningkatkan daya tarik produk. Yang ketiga adanya Place. Wuling memiliki jaringan dealer yang luas di seluruh Indonesia sehingga memudahkan konsumen untuk membeli dan melakukan servis kendaraan. Mereka juga bekerja sama dengan berbagai mitra untuk memperluas jaringan pengisian daya. Yang terakhir adanya Promotion, di mana Wuling melakukan kampanye pemasaran yang intensif melalui berbagai media baik online maupun offline. Contohnya seperti yang saya jumpai pada iklan-iklan di Instagram, di TikTok, maupun melalui influencer selebgram yang bekerja sama pada perusahaan Wuling. Sehingga mereka memanfaatkan media sosial tersebut untuk berinteraksi dengan konsumen dan membangun komunitas pasar. Selanjutnya ada 7P, yaitu terdiri dari sebenarnya sama aja, kelanjutan dari 4P. Tambahannya itu ada pada people, process, dan physical evidence. Nah, people ini tuh perusahaan Wuling memiliki tenaga penjualan yang terlatih dan profesional yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, dimana seperti yang kita ketahui bahwa sales dealer Wuling memiliki tingkat keramahan yang cukup tinggi sehingga konsumen pun nyaman untuk berkonsultasi kepada sales tersebut, sehingga menarik perhatian untuk membeli produk Wuling. Selanjutnya ada proses, di mana penjualan dan layanan Wuling dirancang untuk efisien dan memberikan pengalaman yang positif bagi konsumen. Tentunya sebelum membeli sebuah produk mobil, pasti ada test drive-nya terlebih dahulu. Nah, Wuling memberikan pelayanan tersebut untuk para konsumen agar bisa merasakan bagaimana rasanya mengendarai mobil Wuling dengan series EVE. Yang terakhir ada physical evidence, di mana showroom Wuling didesain modern dan nyaman untuk memberikan kesan yang baik kepada konsumen. Selanjutnya ada faktor kunci keberhasilan Wuling, di mana di sini adanya pemahaman pasar. Perusahaan Wuling memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan preferensi konsumen Indonesia. Fokus pada kualitas, Wuling selalu mengutamakan kualitas produk dan layanan. Yang ketiga adanya inovasi, di mana Wuling terus berinovasi untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang keempat adanya harga yang kompetitif, yaitu menawarkan produk dengan harga yang terjangkau, kredit, diskon, dan lain sebagainya. Lalu adanya jaringan distribusi yang luas, di mana Wuling memiliki jaringan dealer yang luas dan mudah diakses. Lalu adanya dukungan pemerintah. Sebagai yang kita ketahui, pemerintah Indonesia memberikan dukungan yang kuat terhadap pengembangan kendaraan listrik, di mana pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakatnya yang mau membeli kendaraan listrik. Lalu adanya tantangan, di mana tentunya adanya persaingan. Sebagai yang kita ketahui, banyak banget persaingan perusahaan mobil listrik ataupun kendaraan listrik di luar sana yang memasuki segmen EV, sehingga adanya persaingan di antara sesama pasar. Nah, yang kedua adanya infrastruktur pengisian daya, yaitu pengembangan infrastruktur pengisian daya yang lebih cepat dan merata. Sejauh ini masih ada beberapa titik yang belum terfasilitasi oleh pengisian daya mobil listrik ataupun kendaraan listrik. Yang terakhir adanya teknologi baterai, di mana pengembangan teknologi baterai yang lebih baik dan memiliki biaya yang lebih rendah masih terus diupayakan.
Selanjutnya yang terakhir adalah framework brand personality dan brand loyalty. Sebagai yang kita ketahui, brand personality adalah karakteristik manusia yang dikaitkan dengan sebuah merek. Bagaimana konsumen memandang brand tersebut, seolah-olah brand itu memiliki kepribadian. Nah, Wuling Eve dengan posisinya dia sebagai mobil listrik yang terjangkau dan ramah lingkungan, dan memiliki desain mobil yang lucu seperti mobil Eve yang cuma 2 seat. Hal tersebut berhasil membangun brand personality yang cukup kuat, dimana yang pertama ada ramah dan muda, dimana desain modern dan ceria membuat para konsumen itu tertarik untuk membeli brand Wuling tersebut karena terlihat ramah dan dekat dengan konsumen anak-anak muda, yaitu contohnya mungkin remaja-remaja yang butuh transportasi untuk ke kampus ataupun magang, sehingga mereka memilih brand Wuling yang hanya 2 seat untuk menjadi kendaraan sehari-harinya. Yang kedua terjangkau, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan, posisi harga yang kompetitif membuat Wuling dilihat sebagai pilihan yang cukup ekonomis. Dan yang ketiga adanya inovatif. Sebagai pemain baru di pasar mobil listrik, Wuling selalu berusaha menghadirkan inovasi-inovasi baru baik dalam teknologi maupun fitur. Dan yang keempat lokal, yaitu Wuling itu berasal dari Cina yang dirakit di Indonesia, sehingga membangun citra sebagai produk lokal yang mendukung industri otomotif dalam negeri. Selanjutnya yang terakhir adalah brand loyalty Wuling. Brand loyalty merupakan keterkaitan emosional yang kuat antara konsumen dengan suatu brand. Nah, beberapa faktor yang dapat saya temukan pada brand loyalty Wuling, yaitu yang pertama harga terjangkau, kualitas produknya juga tidak kalah dengan brand-brand yang lain. Lalu adanya kenyamanan, adanya kepercayaan atas brand Wuling membuat konsumen jauh lebih memilih brand Wuling daripada persaingan brand-brand yang lain yang kompetitor brand lainnya, karena salah satunya adalah harganya yang mungkin jauh di atas Wuling. Lalu yang terakhir tuh ada pengalaman konsumen positif, karena sudah banyak konsumen yang memilih brand Wuling Eve sebagai transportasi sehari-harinya. Konsumen memberikan review yang positif kepada perusahaan tersebut. Yang terakhir adanya strategi membangun brand personality dan loyalty pada perusahaan Wuling Eve. Untuk mempertahankan dan meningkatkan brand personality serta brand loyalty, Wuling telah melakukan beberapa strategi. Berikut yang saya temukan, yaitu konsistensi pesan. Wuling selalu konsisten menyampaikan pesan tentang mobil listrik yang ramah lingkungan, terjangkau, dan inovatif. Lalu yang kedua adanya engagement dengan konsumen, di mana melalui media sosial, dengan acara-acara komunitas, dengan brand ambassador, Wuling Eve aktif berinteraksi dengan konsumen untuk membangun hubungan-hubungan yang lebih erat kepada konsumen. Yang ketiga adanya program loyalitas, di mana perusahaan Wuling menawarkan berbagai program loyalitas untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan yang setia. Yang terakhir adanya kolaborasi dengan influencer, seperti yang sudah saya katakan, brand Wuling bekerja sama dengan para influencer sebagai brand ambasadornya, sehingga mereka membantu mempromosikan brand Wuling series Eve untuk lebih bisa ter-up ke pasar publik, ke pasar transportasi
pribadi untuk sehari-hari. Brand Wuling F telah berhasil membangun brand personality yang kuat dan menarik minat konsumen di Indonesia. Dengan fokus pada harga yang terjangkau, desain yang modern, dan inovasi yang terus-menerus, Wuling Series If berhasil membangun basis pelanggan yang loyal. Walaupun untuk mempertahankan keberhasilan ini, Wuling harus terus beradaptasi dengan perubahan pasar dan persaingan yang semakin ketat. Berikut penjelasan saya mengenai background perusahaan Wuling Series If. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.